Shalom, Yahowu. Kita berjumpa lagi di acara Suara Sunderman, edisi rancangan khotbah tanggal 1 Februari tahun 2026. Kali ini yang akan menjadi narasumber kita adalah Ibu Pendeta Winike Hareva dan saya sebagai hostnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin teman-teman bisa melihat di depan ini ada tampilan baru kita. Ini adalah rumah adat hasil dari karya mahasiswa STT BNKP Sunderman, dan sebenarnya ada banyak jenis miniatur yang bisa mereka buat. Dan yang kami pajang ini adalah salah satu di antara yang mereka sudah buat. Harapan kami selain daripada meningkatkan atau mengembangkan keterampilan mereka, ini juga dapat membantu kita di kegiatan ini, khususnya dalam hal pendanaan. Untuk itu bagi Bapak Ibu, teman-teman yang berniat untuk membeli atau mendapatkan rumah adat ini, atau bisa juga memesan model lain, silakan hubungi kami di nomor yang tertera di bawah ini. Baik, nas khotbah yang akan disampaikan pada ibadah Minggu 1 Februari ini adalah dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, yaitu hidup berbahagia di dalam Tuhan. Sebelum saya membacakan teksnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau berdiskusi, mendalami tentang firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menuntun, mengarahkan, dan memberikan kami pengetahuan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Baik Kak, sebelum kita mengulas nats ini, menurut Kak Winike, apa sih sebenarnya konsep dari kebahagiaan itu? Ya, pertanyaan menarik. Saya teringat dengan satu konsep kebahagiaan menurut filsuf bernama Aristoteles. Ia adalah seorang filsuf pendidikan yang hidup 300 tahun sebelum Masehi. Aristoteles pernah berkata bahwa tujuan pendidikan itu adalah mencapai kebahagiaan atau eudaimonia. Hanya saja kebahagiaan yang ia maksudkan bukan untuk kebahagiaan yang berporos pada diri sendiri, melainkan kebahagiaan yang kemungkinan di dalam diri seseorang ada untuk dijadikan sebagai kebahagiaan bagi orang lain. Jadi konsepnya adalah berbagi kebahagiaan, bukan untuk kebahagiaan sendiri, tapi kebahagiaan bersama dengan yang lain. Ya, menarik juga konsep dari Aristoteles ini. Jadi kebahagiaan adalah kemungkinan dalam diri seseorang untuk dijadikan kebahagiaan bagi orang lain. Ya. Berbagi ya. Apakah kakak pernah punya pengalaman yang membuktikan bahwa
pernyataannya ini benar? Saya pernah ada pengalaman nih. Saya pernah punya pengalaman dengan seorang adik kelas. Nah, suatu saat kami bersama-sama menghadiri pertemuan di Malaysia dan ada momen bagi kami untuk outing. Nah, saat hari sudah menjelang siang, kami lapar dan makan di sebuah restoran dan ia berkata hampir setengah memaksa ya, "Kak, kali ini aku yang traktir ya, please." Saya kalau bersama yang lebih muda biasanya otomatis saya yang traktir begitu ya. Namun karena adik ini setengah memaksa, ya saya biarkan. Yang saya tidak sangka adalah ekspresinya setelah makan siang dan membayar makanan itu. Ia berkata, "Kak, aku senang sekali akhirnya bisa mentraktir seseorang makan siang. Aku senang sekali." Oh, saya tidak pernah melihat ada seseorang yang begitu bahagia setelah mentraktir orang lain. Biasanya traktiran itu adalah sebuah beban ya. Tapi adik ini bagi saya juga sebuah life changing. Ada ternyata seseorang yang begitu bahagia bisa punya kesempatan berbagi untuk yang lain. Ya ternyata berbagi dengan tulus itu bisa membuat seseorang bahagia. Ya. Jadi ini juga tantangan bagi kami ya. Selama ini kami sering ditraktir ini sama Kakak Unike ini ya. Ternyata selama ini kakak ini mentraktir kita karena dia memang bahagia. Mungkin kapan-kapan Setelah bisa ini diteruskan lagi. ditraktir. Baik ya, ini cerita yang unik ya. Jadi ternyata memang berbagi itu bisa membuat seseorang bahagia ya. Dan memang teks yang tadi kita baca itu memang berbicara tentang kebahagiaan. Dan bahkan LAI memberi judul perikop ini sebagai ucapan bahagia. Ya. Tadi kita sudah baca bersama-sama ya, dan bagi saya ayat ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini cukup aneh. Kenapa? Karena misalnya dalam ucapan Yesus misalnya dia berkata, "Berbahagialah orang yang miskin." Masa orang miskin berbahagia? Nah, apalagi di zaman kita yang hidup dengan semangat materialisme, pernyataan Yesus itu kayaknya agak sulit dipahami. Yang berbahagia justru yang kaya, bukan yang miskin. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya maksud daripada ucapan Yesus ini? Mungkin adalah terbelakang ya, kenapa Yesus dapat mengatakan hal seperti itu. Betul sekali. Tentu kita mesti mempertimbangkan konteks di balik ucapan bahagia Yesus ini. Dan berhati-hati untuk menerjemahkannya dalam konteks kita. Terutama kalau berbicara tentang kemiskinan. Jangan sampai kita salah mengartikan ucapan Yesus bahwa Yesus ini menyukai kemiskinan. Ya. Nah, ini bahaya. Nah, salah-salah maka betul juga ucapan Karl Marx. Ia pernah berkata seperti ini, "Die Religion ist das Opium des Volkes." Yang artinya agama adalah candu. Nah, agama yang justru memberikan penghiburan palsu dan semakin menjerumuskan kaum miskin dalam ketertindasan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami konteks Matius pada masa itu. Injil Matius ini ditulis untuk komunitas Yahudi yang terpinggirkan. Nah, konteks Injil Matius terhubung dengan kelindan kekuasaan. Ya, pertama, kekuasaan kekaisaran Romawi yang terasa hampir di setiap lini kehidupan itu, politik, sosial, ekonomi. Misalnya, dalam kitab Matius itu bisa kita temukan ada narasi pembayaran pajak kepada kaisar. Nah, ini kita bisa lihat ya, pajak itu pasti diberikan kepada seseorang yang punya kekuasaan. Kita bisa baca itu di Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kedua, kekuasaan yang lain selain kekuasaan kaisar adalah para pemimpin religius yang berasal dari anggota kelas atas, yakni bagian elit penguasa yang berkomitmen, mereka sengaja berkomitmen untuk melanggengkan tatanan sosial itu. Mengapa tatanan sosial ini perlu dilanggengkan oleh para penguasa? Apa yang mereka inginkan? Nah, karena mereka mendapatkan dan merasakan keuntungan serta keistimewaan dengan melanggengkan tatanan sosial hierarkis tersebut. Persoalannya adalah,
ketika golongan atas ini menggunakan dominasi, menggunakan penindasan, menggunakan kekerasan untuk menjaga kekuasaan yang tidak ingin dibagi secara adil kepada orang lain. Jadi persoalan agama kadang tidak murni persoalan agama. Ia pasti terhubung juga dengan persoalan kekuasaan yang terhubung dengan sosial, politik, dan ekonomi. Inilah yang menjadi keprihatinan Yesus pada masanya. Yesus bertentangan dengan perwakilan dari kelas penguasa, yakni orang-orang yang ingin melestarikan struktur sosial yang menindas tersebut. Para penguasa ini juga mengerti bahwa ada misi Yesus untuk melakukan transformasi sosial. Dan misi Yesus ini dipandang sebagai serangan terhadap kekuasaan, serangan terhadap kekayaan, dan juga serangan terhadap status mereka yang ingin mereka langgengkan. Nah, Injil Matius menantang kekaisaran Roma dengan dua cara. Yang pertama, Injil Matius menawarkan visi pengalaman interaksi komunitas yang berbeda. Alih-alih Yesus menawarkan kepemimpinan yang hierarkis, eksploitatif, dan eksklusif, justru Yesus ingin menciptakan masyarakat yang inklusif, egaliter, murah hati, dan penuh kasih kepada orang lain. Kedua, Injil Matius menggugat klaim teologi imperial yang memahami bahwa kekaisaran maupun kaisar adalah wakil atau perantara Allah di bumi. Nah, Yesus menentang kekuasaan yang mengklaim bahwa kaisar itu memiliki kedaulatan, kehadiran, dan medium Allah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, karena ini pemahamannya di masa itu. Nah, Injil Matius mempresentasikan Yesus yang menumbangkan teologi imperial ini dan memberi legitimasi bagi komunitas alternatif dengan gaya hidup baru. Nah, dalam bingkai tawaran gaya hidup baru inilah Yesus hadir sebagai seorang guru yang berkhotbah di bukit. Oke, jadi ini tadi adalah latar belakangnya. Ya. Kenapa pada akhirnya Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang miskin ya? Karena orang bisa salah mengartikan nanti juga. Ya. Baik, berarti di masa itu Injil Matius ini berguna bagi komunitas yang ditindas oleh kekuasaan yang tidak adil. Ya. Apa misi Yesus sebenarnya di tengah kondisi seperti ini? Seperti itu. Ya, misi Yesus adalah mendatangkan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah menjadi misi utama Yesus. Nah, kerajaan Allah ini berbeda dengan kerajaan, berbeda dengan kekaisaran atau pemerintahan dunia pada masa itu. Nah, bila kerajaan dunia ini menawarkan hierarki dominasi yang menindas untuk berkuasa, justru Yesus, saya pinjam istilah Donald Kraybill, yang berkata bahwa Yesus menawarkan kerajaan yang sungsang. Nah, kerajaan yang terbalik. Nah, pembalikan ini sangat terasa pada khotbah di bukit yang diucapkan oleh Yesus. Kerajaan Allah dipimpin oleh Allah, dan setiap yang dipimpin oleh Allah memperlihatkan transformasi ke arah yang konstruktif. Nah, jadi yang miskin dalam kerajaan dunia yang kejam tentu akan semakin miskin. Yang kehilangan tidak akan mendapatkan penghiburan. Sementara dalam misi kerajaan Allah justru berbeda. Ya, ucapan-ucapan Yesus justru sangat memperlihatkan sesuatu yang terbalik. Kerajaan Allah dipimpin bukan oleh para diktator, tetapi oleh Allah yang adalah sumber kebahagiaan itu. Oke. Nah, misi kerajaan Allah ini berbeda dengan kerajaan yang dibangun oleh manusia. Tentunya ya, berdasarkan tadi apa yang sudah dijelaskan. Nah, bagaimana kita memahami ucapan Yesus ini? Ya, pada Matius 5 ayat 1 itu Yesus naik ke gunung bersama dengan murid-muridnya. Di sini kita mendapatkan gambaran pertama tentang siapa Yesus. Yesus adalah seorang guru, dan ia adalah guru yang berwibawa. Sebelum pasal ini, jika kita baca pada pasal sebelumnya, kita tahu bahwa Yesus adalah seorang guru dan juga seorang penyembuh. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di sinagoge-sinagoge
dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan segala penyakit dan segala kesakitan orang-orang. Kita bisa baca ini pada pasal-pasal sebelum pasal 5, pada pasal 4 misalnya. Nah, sebagai seorang guru, ucapan Yesus di atas bukit adalah yang paling menonjol, sebab menjungkir balikkan segala tatanan sosial yang mapan dan menggantikannya dengan cara pandang kerajaan Allah. Nah, bagaimana cara pandang kerajaan Allah ini? Inilah yang diuraikan pada ayat-ayat yang telah kita baca bersama tadi. Ya, yang pertama, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini pada ayat yang ketiga ya. Ada 3 arti kata kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan materi atau melarat karena kebutuhan dasar yang tidak tercukupi. Kebutuhan dasar ini kita tahu yakni kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk pakaian, kebutuhan untuk tempat tinggal. Nah, yang miskin secara materi adalah mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Kedua, ada kemiskinan dalam arti yang lebih luas, yakni kemiskinan karena sistem yang menindas. Yang miskin adalah para tawanan, yang miskin adalah para budak, yang sakit, yang hina, yang terbuang, dan yang putus asa. Mereka tidak bisa membela dirinya sendiri karena orang yang berkuasa atas mereka, dan mereka ini hidup bergantung dari belas kasihan orang lain. Nah, ada juga kemiskinan yang ketiga nih, yakni kemiskinan dalam tradisi perjanjian lama. Mereka adalah yang disebut rendah hati di hadapan Allah, juga disebut orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka yang rendah hati. Nah, hidup dalam jiwa yang patah, mereka yang hidup dengan penuh penyesalan. Ini disebut juga sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, disinilah Matius sebenarnya ingin berbicara. Miskin dalam roh dan memohon pengasihan dari Allah. Kepada yang miskin, kerajaan Allah lebih dahulu datang. Bukan berarti kerajaan Allah itu hanya kepada mereka yang miskin, hanya kepada mereka yang tertindas. Tidak, tapi kerajaan Allah itu lebih dahulu datang kepada mereka. Karena ini menunjukkan keberpihakan Allah kepada mereka yang rentan. Kita perlu mewaspadai di sini bahwa bukan berarti Yesus menyukai orang menjadi miskin. Ya. Ini sering sekali disalahartikan ya. Disinilah tadi agama menjadi opium, sebagai penghiburan yang palsu. Sebaliknya, kebajikan dari miskin yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana manusia lebih memahami arti kebergantungan kepada Allah. Jadi mereka yang miskin dimaksudkan sebenarnya adalah mereka yang bergantung kepada Allah. Mereka yang memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan juga kerjasama dengan sesama dan menggantungkan hidupnya dari kerjasama tersebut karena ia tidak bisa mampu untuk hidup sendiri. Nah, mereka yang tinggi hati, mereka yang angkuh, mereka yang melekat hatinya pada materi sulit untuk mengakui kebergantungan dengan Allah. Oleh karena itu, ucapan bahagia ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Jadi kemiskinan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kebergantungan kepada Allah. Mereka yang rendah hati dan bergantung kepada Allah. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini pada ayat yang keempat. Ya, duka cita karena kematian pasti dialami oleh semua orang. Namun di masa kuno ini angka kematian itu lebih tinggi dibandingkan dengan kematian di zaman ini. Ya, orang tua kalau punya anak tidak dapat mengharapkan bahwa anak-anak mereka itu pasti akan hidup, ya, bertahan sejak bayi dan mencapai usia dewasa. Itu bukan sesuatu yang pasti di masa itu. Nah, demikian juga apalagi bila dalam komunitas itu terjadi perang, kekurangan pangan, juga penginapan perumahan yang tidak ada, dan kemudian penyakit menular. Itu semua bisa mempersingkat hidup manusia. Nah, duka yang dialami oleh orang Yahudi selain kematian karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, juga adalah kehilangan atas tanah mereka. Nah, komunitas Yesus hidup di bawah pendudukan kekaisaran,
Nah, komunitas ini adalah mereka yang hidup dalam kehancuran, menyaksikan kehancuran Yerusalem dan Bait Suci oleh Roma pada tahun 70 Masehi. Nah, tentu saja mereka berduka juga atas kehilangan tanah dan ruang suci mereka. Nah, tanah perjanjian telah diduduki. Namun, kepada mereka yang berduka, disinilah Yesus memberitakan penghiburan bahwa mereka yang berduka cita itu akan diberikan penghiburan oleh Allah. Nah, kemudian ada berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat yang kelima ini. Ayat ini merujuk pada Mazmur 37 ayat 11. Di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi sebelum Matius ini ada ayat sebelumnya di Perjanjian Lama yang juga bicara hal yang sama. Di sini lemah lembut mengacu pada mereka yang dianiaya oleh orang jahat, yang makmur karena hasil menindas orang lain. Nah, Tuhan menginginkan agar orang-orang ini lemah lembut, bahwa mereka tidak sia-sia kelemah lembutannya, karena merekalah yang akan mewarisi tanah atau bumi. Ya, demikian pula Yesus memberitahu para muridnya bahwa mereka yang dianiaya oleh orang-orang jahat akan mewarisi tanah atau bumi. Nah, tanah yang saat ini diklaim dan dieksploitasi oleh Roma untuk kepentingan segelintir orang. Pemerintahan Tuhan atau kerajaan Allah akan membalikkan keadaan ini. Lalu ada ucapan bahagia, kemudian lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini pada ayat 6. Nah, kebenaran dalam Alkitab Ibrani, misalnya pada Yesaya 51, mengacu pada restrukturisasi masyarakat secara total yang mencakup distribusi sumber daya yang adil. Nah, dalam masyarakat yang ditata ulang, dalam masyarakat yang hidup dalam kerajaan Allah, semua orang akan memiliki kecukupan. Ya, mereka akan dipuaskan, mereka akan cukup, mereka tidak akan lapar dan haus lagi. Dan Yesus mengatakan bahwa di kerajaan Allah orang-orang ini akan dipenuhi segala rasa lapar dan rasa hausnya. Akan kebenaran. Nah, kemudian ada ucapan bahagia yang seterusnya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini di ayat 7. Nah, Yesus berkata bahwa mereka yang mempraktikkan belas kasihan atau murah hati adalah yang memberikan sumber daya mereka dan yang peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan. Mereka ini juga akan menerima belas kasihan atau menerima kemurahan. Nah, kerajaan Roma tidak dikenal karena menunjukkan belas kasihan, tetapi menunjukkan kekuasaan. Roma dengan kejam memperluas kekuasaannya, memungut pajak yang tinggi dari penduduk sehingga menyebabkan kerawanan pangan atau ketiadaan pangan saat itu. Nah, pemerintahan Allah berbeda. Di kerajaan Allah yang dipromosikan bukanlah kekuasaan, tetapi kemurahan hati. Karena bila kemurahan hati yang diutamakan, maka semua orang akan menerima kelimpahan dan tidak ada yang berkekurangan. Ya, kita lanjut, ada ucapan bahagia juga kepada orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini pada ayat yang ke-8. Allah adalah kudus, ya, sehingga manusia juga memerlukan kesucian hidup untuk bertemu dengan Allah yang kudus itu. Lalu ada berbahagialah yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Allah menginginkan perdamaian, bukan peperangan. Di ayat 9 ini, ya. Dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di ayat yang ke-10. Nah, kehidupan murid Yesus bertentangan dengan nilai-nilai dunia ini. Mungkin kita mengalami penganiayaan dalam konteks Indonesia yang dialami oleh seperti yang dialami. Mungkin kita tidak mengalami, saya ulangi, ya. Mungkin kita tidak mengalami penganiayaan dalam konteks Indonesia seperti yang dialami oleh para pengikut Yesus di masa awal. Tidak ada yang ingin membunuh kita karena kita mengakui Kristus.
ya. Tetapi jangan tertipu ketika kita menjalani hidup untuk keadilan bagi yang tertindas, usaha-usaha advokasi misalnya, memperjuangkan keadilan bagi yang terpinggirkan. Ketika kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang terbuang, ketika kita menghidupi nilai-nilai yang diuraikan dalam ucapan bahagia, penguasa dunia ini akan menentang kita. Karena kita dirasakan akan melawan kelanggengan dari dominasi mereka. Namun di sini khotbah di bukit menyemangati kita untuk terus gigih jika ingin diberkati. Nah, ternyata dari uraian Kak Wenike tadi, ucapan Yesus di bukit ini sangat kaya makna. Nah, apakah relevansinya juga bagi kita di masa kini? Ya, untuk yang merancang khotbah ya, atau yang merancang renungan untuk ucapan bahagia ini, ada banyak sekali ya sebenarnya yang bisa kita perkaya, tapi setidaknya di sini saya mau ambil dua hal ya. Yang pertama, implikasi dari Yesus memberkati orang miskin dan yang terpinggirkan bukanlah bahwa mereka harus bahagia dalam kekurangan mereka, atau ajakan untuk semakin miskin, ajakan untuk semakin tertindas, menerima ketertindasan apa adanya. Nah, ada semacam ada gium yang sering kita kenal begini ya, meskipun miskin secara materi tetapi kaya secara rohani. Apakah itu yang dimaksudkan Yesus? Tidak. Ucapan Yesus justru adalah kecaman terhadap masyarakat pada waktu itu karena telah melupakan tanggung jawabnya untuk memelihara sesama. Ada yang miskin tapi tidak dipedulikan, ada yang tertindas tetapi tidak dipedulikan. Jadi ucapan Yesus di sini justru adalah mengundang kita untuk sama-sama bertanggung jawab kepada sesama. Ini adalah peringatan bagi umat Allah. Ucapan Yesus adalah seruan untuk bertanggung jawab kepada sesama yang tertindas. Yang kedua, komunitas pengikut Yesus harus ditandai dengan pelayanan, belas kasih, rekonsiliasi, membawa damai, dan juga pengampunan. Nah, orang Kristen di masa kini juga sebagai komunitas Yesus, kita dipanggil untuk hidup di dalam bentuk kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah yang demikian. Belas kasih, rekonsiliasi, dan juga pengampunan. Kita diajak oleh Yesus untuk terbuka bagi siapa saja yang berpartisipasi untuk ikut dalam arak-arakan kerajaan Allah ini. Nah, Yesus telah lebih dahulu menunjukkan itu. Kedatangan Yesus adalah kedatangan kerajaan Allah itu. Jadi tanda-tanda kerajaan Allah itu sudah diberitahu oleh Yesus melalui ucapan-ucapan bahagia tadi ya. Nah, komunitas yang Tuhan inginkan di masa kini juga adalah komunitas yang menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Tanda-tandanya seperti apa? Ya, komunitas yang tercipta menjadi komunitas yang inklusif, penuh kasih, murah hati, serta menawarkan alternatif yang khas pada struktur dan juga praktiknya. Jadi kita terus mengusahakan agar dalam institusi kita, dalam gereja kita, dalam lingkungan kita ada struktur yang penuh kasih, yang juga berbelas kasih, dan demikian juga dengan praktik kepada sesama. Hanyalah dengan demikian maka kehadiran Allah, kehadiran Yesus dapat ditemui. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Kak. Semoga ini dapat membantu Bapak Ibu para pelayan yang akan mempersiapkan diri untuk melayani ibadah pada tanggal 1 Februari 2026. Ya, kita akhiri diskusi tentang rancangan khotbah. Sampai jumpa lagi di rancangan khotbah minggu yang akan datang. Shalom. Shalom.